Philadelphia, kasih persaudaraan. Hai guys, gimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan pasti baik ya, karena Tuhan Yesus selalu sertai kehidupan kita. Kembali lagi di konten berbagi berkat firman bersama aku, Mia Pane. Kalau kita ada kerendahan hati, pasti kita bisa menyerahkan permasalahan kita sama Tuhan. Dan kita yakin Tuhan Yesus pasti menolong kita dan semuanya pasti beres. Bener kan? Nah, kita yang ada kerendahan hati pasti berdoa kan sama Tuhan dalam pergumulan kita, permasalahan kita, dan kita yakini Tuhan pasti menjawab doa kita dan menyelesaikan semua masalah kita. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Karena menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan itu bukti kalau kita percaya sama Tuhan. Karena kan gak mungkin ya kita menyerahkan barang yang kita sukai atau barang yang berharga kepada orang yang gak kita percaya. Sama halnya dengan kehidupan kita harus mau belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akan bertindak dalam kehidupan kita. Bertindak tuh maksudnya gimana? Bertindak tuh ya berarti Tuhan mendengar doa kita, mendengar seruan kita, dan Tuhan menolong kehidupan kita. Maka kita harus percaya sepenuhnya. Karena kalau Tuhan Yesus udah bertindak dalam kehidupan kita, semuanya akan jadi jelas. Kayak masa depan kita akan jadi mengerti, semuanya diperjelas oleh Tuhan, jalan kehidupan kita semuanya akan diperjelas oleh Tuhan. Seperti ayat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6, aku bacain ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terang dan siang ini kan maksudnya semua kita bisa lihat dengan jelas. Nah, di situ Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Dia bertindak, memperjelas kehidupan kita, memperjelas arah hidup kita, tujuan hidup kita, dan yang pasti Tuhan menolong kehidupan kita. Asal kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan percaya. Jangan lupa ya. Nah, ngomong-ngomong soal percaya nih, kita punya banyak banget contoh di dalam Alkitab tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh yang benar-benar percaya sama Tuhan. Tapi ada salah satu contoh yang di dalam kehidupannya dia udah mengalami pergumulan yang sangat berat, ditimpa sakit penyakit, keluarganya, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia. Ada yang tahu nggak siapa itu? Ya benar banget, Ayub. Kisah Ayub, dimana dia ditimpa pergumulan yang sangat berat. Tapi Ayub punya sahabat-sahabat yang dimana sahabat-sahabatnya ini juga percaya sama Tuhan Yesus. Di situ sahabat-sahabat Ayub menasihati Ayub, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Itu Ayub pasal 5 ayat 8-9. Di situ sahabat-sahabat Ayub nasihatin Ayub kayak gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar nguatin Ayub, dimana Tuhan pasti dengar kok doa kita. Bahkan kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan, seperti yang dibilang sama sahabat-sahabatnya Ayub ini, mengadukan perkara kita kepada Tuhan, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gak terduga, bahkan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi kayak unlimited, itu gak terbatas banget. Tuhan Yesus pasti terus mendengar doa kita, dan Tuhan Yesus pasti terus menolong kehidupan kita. Ingat, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Karena kalau kita gak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai orang percaya, maka iblislah yang akan menguasai kehidupan kita. Identitas orang percaya itu, mereka pasti melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Mereka pasti setia, dan mereka bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan itu maksudnya mereka suka akan hal-hal yang rohani ya. Nah, kalau kita adalah orang-orang percaya, kita pasti melakukan ketiga hal itu tadi. Contoh hal-hal yang rohani itu apa sih? Ya kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita pelayanan, kita nggak bolos ibadah, kita mau setia. Nah, itu semua adalah contoh orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Maka kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Kita itu perlu Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Amin, puji nama Tuhan. Karena kita yakini firman Tuhan yang sudah kita terima adalah bentuk janji Tuhan yang tidak akan Dia ingkari, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji atas semua yang Dia janjikan dalam kehidupan kita, firman-Nya, kebaikan-Nya, bahkan janjinya untuk menyertai kehidupan kita, untuk menolong kita, kayak yang kita bahas tadi. Tuhan Yesus pasti menepati semuanya.
Jangan sombong, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan sebagai bukti kita meletakkan Kristus sebagai satu-satunya kepala dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, sebab Kristus kepala itulah yang menyelamatkan tubuh. Tubuh itu adalah jemaat atau kita. Puji nama Tuhan. Sekian dulu berkat firman hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman di sana, dan biarlah kita mau terus menjadi orang percaya yang bisa menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan jalan bagi kehidupan kita dan janji-janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sampai ketemu lagi di sharing berkat firman selanjutnya. Philadelphia. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Tauratnya siang dan malam.